Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat dari saya. Hari ini kita akan membahas mata kuliah kita pada pertemuan ketiga mengenai tentang pandangan yang terdapat dalam evolusi. Ya, tujuan hari ini kita akan menjelaskan perubahan sebagai dampak terjadinya satu evolusi dan memahami pandangan yang terdapat dalam evolusi. Perubahan yang terjadi pada evolusi, apa akibatnya? Pertama adalah bahwa organisme itu akan mengalami perubahan dari bentuknya yang sederhana menjadi bentuknya yang lebih kompleks. Contohnya adalah ketika kita melihat teori Lamas, ketika jerapah yang dulunya berleher pendek sebagai akibat evolusi, maka lehernya lebih panjang. Artinya ada perubahan pada organisme. Nah, juga adanya peningkatan dari struktur daripada fungsi organ tadi. Sehingga jika suatu organisme berubah, maka kalau kita identifikasi, maka akan terjadi peningkatan kompleksitas struktur dan fungsi organ dan akan akibatnya ke sistem organ. Jangan lupa ya, bahwa setiap organ itu akan berubah, maka akan menentukan sistem organ. Karena sistem organ itu merupakan kumpulan dari beberapa organ yang memiliki struktur dan fungsinya yang sama ya. Oke. Tadi saya katakan yang jerapah yang lehernya pendek, ya itu organnya jerapah. Nanti dalam sistem organ akan mengalami perubahan dari sarafnya. Jadi otomatis dari satu organ itu akan mengubah dalam satu sistem organ. Kemudian perubahan itu akibatnya adalah spesies itu mengalami survive ya, atau mengalami, kalau dia mampu bertahan terhadap lingkungan, dia akan mengalami namanya progresif. Dan jika dia tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, maka dia akan mengalami reprogresif ya. Kalau ini contohnya pada rusa pada zaman purba itu dulunya lehernya dulu tanduknya gede, tapi kelamaan tanduknya itu akan menghilang ya. Akibatnya ya rusa yang tanduknya gede itu akan punah dengan sendirinya dan akan mengalami disebut dengan evolusi reprogresif. Nah, itu adalah perubahan dari suatu evolusi. Jadi yang bisa disimpulkan, perubahan suatu evolusi itu akan mengakibatkan 4 hal. Pertama, diferensiasi pada organisme, perubahan pada organ tadi. Akibat dari perubahan pada organ, otomatis terjadinya perubahan pada kompleksitas struktur dan fungsi organ, berakibat kepada sistem organ. Ketika organ itu dapat bertahan sesuai dengan keadaan lingkungannya, maka organisme itu dapat bertahan hidup atau disebut dengan evolusi progresif. Kalau tidak mampu bertahan hidup, maka disebut dengan reprogresif. Jadi Anda sudah memahami apa itu progresif dan reprogresif. Nah, itu adalah untuk yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara tentang pandangan atau teori hukum yang terdapat dalam evolusi. Pada hari ini kita akan membahas apa saja pandangan evolusi itu. Pertama adalah menurut pendapat Parmenides, kemudian Herodotus, kemudian Anaximander dan Thales. Yang keempat adalah Empedocles, yang kelima autogenesis dan finalisme. Ya, hari ini kita hanya 6 ya. Kita akan membahas ayat 6. Pertama adalah Parmenides. Oke. Siapakah Parmenides itu? Merupakan filsafat dari Yunani. Ya, beliau lahir pada tahun 540 sebelum Masehi ya. Lahir di Yunani, tepatnya di Italia ya. Kalau Anda melihat di Google, nanti akan Anda search ya kata Parmenides itu akan ketemu. Gagasan beliau
terkenal adalah tentang gagasan tentang gagasan tentang yang ada. Artinya apa? Kalau di gagasan tentang yang ada, maksud sini adalah bahwa suatu keanekaragaman dan perubahan organisme yang telah teramati itu sejak lama hanya satu ilusi. Minggu lalu kita sudah mengatakan bahwa suatu evolusi merupakan satu gulungan. Dalam gulungan itu jika dibuka maka ketemu beberapa hal, sehingga yang keanekaragaman yang sebelum zamannya Darwin itu menunjukkan masih tertutupnya perubahan itu ya. Kemudian setelah ada temuan maka akan teramati bahwa yang mereka amati merupakan suatu keinginan mereka bertahun-tahun lalu, sehingga ketemulah yang namanya pandangan mereka, sehingga ketemulah ciri-ciri yang mereka lihat. Jadi artinya apa? Bahwa keanekaragaman yang mereka amati sekarang merupakan suatu satu ilusi itu hanya hanyalan yang mereka dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya, yang sebelum mereka nemukan, paham ya? Kemudian yang kedua adalah Heralitus ya. Heralitus itu sama dengan Parmenides, lahir di Yunani tepat, tapi kalau Parmenides di Italia, kalau Heralitus berkebangsaan Turki ya. Beliau terkenal dengan air dengan api ya. Makanya dikatakan organisme dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami proses yang konstan ya. Maksud di sini adalah beliau mengatakan seperti air dan api. Beliau berpandangan seperti ini ya. Dikatakan mengalami proses yang konstan ya. Organisme dalam perjalanan hidup selalu mengalami proses yang konstan yang tetap ya. Seperti ketika kita turun dalam air sungai, maka ya kita hanya sekali turun ya, dan tidak mungkin kita akan turun dua kali karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang Anda perlu ketahui, air tidak mengalami pengurangan, tetapi bentuknya yang mengalami perubahan ya. Air tidak mengalami perubahan ya, air nggak berkurang tapi mengalami perubahan bentuk ya. Beliau berkata, sehingga beliau mencetuskan bahwa organisme dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami proses yang konstan ya, yang menetap ya. Kemudian beliau mengatakan seperti api, yang beberapa ahli filsafat mengatakan api itu sebagai suatu zat penerang ya. Tapi menurut beliau bahwa api itu adalah sebagai lambang atau simbol untuk penerangan. Ketika suatu bahan api yang kita gunakan lama-lama dia akan habis ya, seperti korek ya. Ketika kita nyalakan ya, pada suatu saat titik tertentu dia akan habis. Jadi menurut beliau bahwa api bukan merupakan satu zat tapi simbol bagi penerangan ya. Jadi makanya beliau menyimpulkan bahwa organisme dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami proses yang konstan, yang menetap ya, dan itu yang dilakukan satu. Tokoh berikutnya adalah Anaximander dan Thales. Dua orang ini merupakan guru dengan muridnya. Thales adalah gurunya, Anaximander muridnya. Mereka berpandangan sama tentang bumi ini terdiri dari air. Kemudian disempurnakan oleh Anaximander bahwa manusia itu berasal dari jenis makhluk yang menyerupai ikan. Makhluk hidup itu pada awalnya muncul dari air. Kemudian Anaximander berpandangan seperti ini. Bagaimana terjadinya manusia yang berasal dari jenis makhluk hidup menyerupai ikan? Karena pada waktu matahari memberikan sinarnya sehingga air laut makin lama makin mengering, maka terjadilah darat. Organisme yang ada di laut itu akan ke darat. Salah satunya adalah ikan ya. Namun pandangan Anaximander mengatakan manusia
yang berasal dari jenis makhluk yang menyerupai ikan itu akan ke darat. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kalau manusia seperti sekarang, otomatis kan itu manusianya itu perlu dari sejak bayi sampai dia besar itu biasanya itu akan didampingi oleh seseorang. Jadi kemungkinan bahwa awalnya itu manusia itu berasal dari jenis makhluk yang menyerupai ikan. Kemudian pandangan Empedokles, tokoh yang berikutnya, mengatakan bahwa evolusi terjadi adalah karena alam semesta berada dalam keadaan perkembangan yang mempengaruhi baik organisme maupun benda-benda mati. Beliau berpandangan bahwa yang terjadi sekarang ini merupakan akibat dari alam semesta, sehingga organisme yang ada di alam semesta itu harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di alam semesta. Manusia dan hewan berasal dari bagian-bagian kepala, badan, dan tangan yang terpisah, yang pada organisme tertentu ketiganya tumbuh menjadi satu, sedangkan pada yang lainnya hanya kepala dan badannya yang tumbuh. Contohnya silakan Anda memikirkan nanti pada ruang diskusi forum yang disampaikan melalui kelas kita. Contohnya apa gitu. Pada saat tadi di depan kita bicarakan tentang berbagai macam tokoh filsafat. Hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas paham autogenesis, bukan tokoh. Paham autogenesis itu adalah diri. Jadi perubahan terjadi karena ada dorongan dari dalam. Jadi auto itu dalam, yang lebih menentukan. Lingkungan tidak berpengaruh. Contohnya biji. Kemudian paham finalisme atau telefinalisme adalah paham yang mengatakan proses perubahan organisme sampai mencapai satu bentuk akhir karena ada kekuatan transenden. Kekuatan transenden merupakan kekuatan yang mampu memikirkan bukan berdasarkan pengalaman, tetapi di luar pengalaman. Ini biasanya dihubungkan dengan kemampuan sang pencipta. Kemudian minggu depan kita akan membahas paham ortogenesis, nomogenesis, dan aristogenesis. Nanti paham ini kita akan bicara minggu depan tentang bagaimana terbentuknya plasma nuva. Sekarang Anda silakan buka forum diskusi kelas, kemudian Anda bisa mendiskusikan, mendiskusikan melalui sumber referensi, kemudian Anda bisa menjawab pertanyaan itu, melanjutkan nanti presentasi. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Kita akan melanjutkan ke forum kelas. Terima kasih.